yang jadi tolak ukur madhab ke Ka'bah itu adalah pundak. Kalau 27 derajat maka la jihatiha, bukan jihad Ka'bah. Dan madhab ke Ka'bahnya itu ya tinggal tanda tanya kita, kenapa emang itu makai begitu, makai diputar-putar begitu sholat? Ya ada yang nanya orang awam, bagaimana emang sholat pada diputar-putar begitu? Atau ke Ka'bah, ke Baitullah, apa Baitul Maqdis. Oh, di ayat sebelumnya diterangin, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Tuh. Hikmah dipindahkannya sholat, dipindahkannya Ka'bah yang tadinya ke Ka'bah diperintah madhab ke Baitul Maqdis, diperintah lagi madhab ke Ka'bah. Hikmahnya supaya diuji keimanan para sahabat. Ujian, diuji sampai di mana keimanannya. Illa lina lama mayat tabi'ur rasul. Dengan sebab diputar-putarnya kiblat ini banyak sahabat yang kufur. Kata sahabat lah, sebagian sahabat yang kufur, udah sholat ngadep bareng-bareng sama Yahudi, begitu kan? Iya. Tapi kalau memang yang ikut, yang imannya tetap lah, ikutin kanjeng Nabi aja. Ngikutin kanjeng Nabi. Jadi diuji keimanannya sampai di mana kepercayaannya kepada Muhammad. Tuh di situ. Makanya kata di dalam tafsir, tidak sedikit dengan sebab tahwilul kiblat para sahabat yang kufur. Sebab lagi diuji keimanannya. Dan madhab ke kiblatnya itu ainil Ka'bah, kepada zatnya Ka'bah, benar-benar Ka'bahnya, la jihatiha, bukan jihad Ka'bah. Ya, apa jihad Ka'bah? Kulon. Jadi kita sholat enggak sah kalau cuma ngadep ke kulon, harus ke Ka'bah. Cuma madhab ke Ka'bahnya itu bagi yang dekat harus yakin, bagi yang dekat ke Ka'bah harus yakin bahwa dia ngadep ke Ka'bah. Sholat di Masjidil Haram harus yakin bahwa dadanya itu madhab ke Ka'bah, gitu. Harus yakin. Jadi bagi orang yang dekat dengan Ka'bah, yakinan, kudu yakin madhabnya. Tapi bagi orang yang jauh dari Ka'bah, contoh kita yang ada di Indonesia, maka cukup dengan zon. Apa zon? Dengan gede sangkaan. Bener, ini masjid udah ngiblat. Kita sholat di rumah, gede sangkaan, ini udah ngiblat, udah madhab ke Ka'bah. Cukup gede sangkaan. Belum tentu kalau tarik benang mah dari Ka'bah ke sini tarik benang, belum tentu. Iya, belum tentu benar kita apakah ini Masjid Al Hasaniyah benar-benar ke Ka'bah ataupun bukan. Wallahu alam kalau ditarik benang. Ngan gede sangkaan kita bahwa ini masjid udah ke Ka'bah madhabnya. Begitu aja udah. Gede sangkaannya bagaimana? Dengan petunjuk dari orang yang tahu, dengan petunjuk dari kompas, dari itu. Untuk daerah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke ini kayak nggak sekolah ya, Maroke gitu ya. Dari Sabang sampai Maroke, Ka'bah itu dari titik barat
di kisaran 21 derajat sampai ke 27 derajat. Dari titik barat tarik ke kanan, ya, dari titik barat kita belok agak ke kanan dari 21 derajat sampai ke 27 derajat. Kita kalau punya kompas, ya, kompas kan ada dari, kalau ikutin 1 jam dapat jam dari 12 ke 3 itu ada titik-titik itu di angka titik-titiknya itu adalah derajat, gitu kan. Nah, kalau di kompas ataupun di rubuk, nah titik-titiknya itu dari titik barat hitung ke situ 21 sampai ke 27 derajat itu berarti kita sholat madhab ke Ka'bah. Pasnya kalau kita sholat, ya, kalau 21 derajat kita sholat dari titik barat, ngambil 21 derajat ke kanan, titik barat di sini, titik barat, kita ngambil 27 derajat dari titik 21 derajat, berarti kita ngadepnya pas ke rukun Yamani. Kalau dikira-kira ini tiang Ka'bah nih, dikira-kira, ya, negara Indonesia enggak pas di wetan sekali, tapi agak ke kidul sedikit. Nah, di sini nih, ini Ka'bah, kita adanya negara Indonesia adanya di sini, gitu. Berarti kalau kita sholat ngambilnya dari titik barat 21 derajat, kita sholat pas ngelempengin rukun Yamani, gitu kan. Ka'bah itu ada 4 pojokan, ya, begini nih, 4 pojokan. Ini rukun Yamani, pojokan ini. Pojokan itu Hajar Aswad. Tiang yang ini namanya pintu Ka'bah. Pojokan itu namanya rukun, ini Hajar Aswad, ini rukun Iraki, yang ini namanya rukun Syami, gitu. Ada 4 pojokan. Nah, negara Indonesia dari Ka'bah segini itu adanya kalau di sini di Rawaburung. Berarti kalau sholat orang Rawaburung nih, ini mah lagi ngira-ngirain, ya, sholatnya dari titik barat ngadep apa, ngambil 21 derajat, maka pas ngadepnya itu ke rukun Yamani nih, di sini nih, tuh. Enggak di tengah-tengah Ka'bah ngadepnya, tapi pas ke rukun Yamani, masih sah. Berarti dadanya masih kena ainil kiblat, dadanya masih ngadep kepada zatiyah kiblat Ka'bah. Kalau ngadepnya 23 derajat, maka ngadepnya pas ke Hajar Aswad, nih pojokan yang ini tuh. Jadi dari rukun Yamani 21 derajat dari titik barat, Hajar Aswad 23 derajat dari titik barat, ya. Kalau 25 derajat pas ke pintu Ka'bah nih, gitu ya, pintu Ka'bah. Jadi kalau kita mah sholat ini pas ngadepin pintu Ka'bah, sebab rata-rata masjid kita ambil itu di kisaran 22 sampai 25 derajat. Jadi enggak ke Hajar Aswad, ke pintu Ka'bah itu. Kalau 27 derajat, maka dari titik barat, ya, dari titik barat diambil 27 derajat, maka kita sholat madhabnya ke rukun Iraki di sini nih, gitu. Kalau kita sholat ngadepnya 28 derajat dari titik barat, maka kita sholat madhabnya ke Hijir Ismail yang melengkung. Nah, kalau seandainya 28 derajat, berarti kita sholatnya madhab ke Hijir Ismail, tidak sah sholatnya. Sebab apa? Hijir Ismail mah itu bukan kiblat sholat, tapi termasuk kiblat tawaf.
Kalau tawaf termasuk kiblat, memang Hijr Ismail termasuk Ka'bah kan? Kalau kita sholat tangan kita ke Hijr Ismail kan enggak sah. Sebab apa? Hijr Ismail kayak Ka'bah. Kalau tawaf, tapi kalau sholat Hijr Ismail bukan kiblat tawaf, bukan kiblat sholat tapi kiblat tawaf. Gitu. Jadi kalau dari titik barat kita ngambilnya 28 derajat, maka hukumnya tidak sah. Mantap. Kalau sholat di musola atau sholat di masjid, dari masjid belok dikit, tapi dikit ya, belok dikit masih hukumnya sah. Tapi kalau udah beloknya parah, ya beloknya parah, itu berarti 28 derajat, bisa sholatnya madhab ke Hijr Ismail. Kalau lebih 28 atau bukan Hijr Ismail lagi, itu mah bisa jadi ke makam Saddam Hussein, berarti ke sono kali. Aduh ya Allah. Sekali lagi, rata-rata musola masjid itu diukurnya dari titik barat dari 22 derajat sampai ke 25 derajat. 21 masih boleh sebab kita madhabnya ke rukun Yamani. 25 juga 27 masih boleh sebab kita sholatnya madhab ke rukun Iraqi. Dan bisodri, madhabnya dengan dada. Yang harus madhab ke kiblat ketika kita sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, yaitu dada kita. Dada kita selagi kita sholat harus madhab ke kiblat. Adapun muka tidak jadi tolak ukur. Artinya apa? Ketika kita sholat muka kita belok dari Ka'bah pun itu masih sah sholatnya. Bisa aja hukumnya haram, bisa aja hukumnya makruh. Kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, udah dada madhab ke kiblat, ada yang manggil, nengok, berarti muka kita belok dari Ka'bah, masih sah. Tapi kalau memang beloknya ataupun nengoknya berikut dada, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, nengok ke kanan tapi sambil dada belok, maka hukumnya tidak sah. Jadi yang jadi tolak ukur madhab ke Ka'bah itu adalah dada, bisodri, dada kita. Yang madhab ke Ka'bah dada itu ketika kita berdiri dan ketika duduk. Berdiri dada harus madhab ke Ka'bah, duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir harus madhab ke Ka'bah dada. Bagaimana kalau ketika sujud ataupun ruku, yang jadi tolak ukur bukan dada, jadi madhab ke tanah kan? Allahu Akbar, dadanya madhab kemana? Ke tanah. Nggak mungkin aja kita ruku dada tetap ke Ka'bah. Bagaimana misahinnya coba? Iya, nggak mungkin. Yang jadi tolak ukur ketika ruku dan sujud, yang jadi tolak ukur madhab ke Ka'bah itu adalah pundak. Allahu Akbar, tuh pundak kita ngadep nggak ke Ka'bah? Gitu. Kalau memang ngadep berarti sah. Oh, berarti kalau seandainya kita belok lagi ruku, Allahu Akbar, belok tuh. Di sini anak kecil, kita lagi sholat, anak kita di depan kita, ruku, dibelokin, Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Berarti ketika kita ruku, pundak kita seolah-olah dada. Sujud pun begitu. Sujud, kita mau sujud, ada anak kita di depan, belok kita, Allahu Akbar. Duduk mah apa? Kaki mah tetap memang, kaki melempeng ke Ka'bah. Cuma badan kita yang belok. Ya ada anak kita di sini belok begini, Allahu Akbar. Nggak sah juga sama.
gitu. Jadi posisi dada ngadap ke Ka'bah ketika berdiri dan duduk antara dua sujud ataupun tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Cuma ketika ketika ruku dan sujud yang jadi tolak ukur madhab ke Ka'bah adalah pundak kita.